Jadi Y aksen T itu adalah berapa? Y aksen T adalah minus dari XT per YT. Nah, kali X aksen T. Nah, ini konstan. Betul? Ini konstan. Kita lihat dari sini saja. Minus ini mengatakan, hanya minus itu mengatakan kalau ini turun, itu berarti kecepatannya negatif, makin lama Y aksennya negatif, dan kemudian XT, YT itu kan semuanya positif ya. Jadi dalam hal ini kita lihat dari sini saja. Mula-mula XT itu besar atau kecil? Besar, Pak. Kalau bisa besar gimana? Kan dulunya gini kan? Berarti dulunya lagi begini Oh, kali. ya kecil, Pak. Iya, kecil, Pak. Ya, XT-nya kecil, toh, dan YT-nya besar. Jadi dia sangat kecil ini. Betul? Oke. Dan kemudian lama-lama XT-nya bertambah panjang di sini, berarti XT-nya besar, YT-nya kecil. Ya. Jadi kalau begitu ini bertambah besar. Jadi kita bisa membayangkan tangga itu kalau ini jalan ya, dulunya dia pelan-pelan dulu nih. Tapi begitu sampai di sini, jelek. Pernah dengar nggak kalau tangga yang jatuh itu? Oke? Ya. Hebat ya, dengan matematik kita bisa membayangkan, bisa melihat gambar itu. Ya. Oke. Nah, ada bagusnya nanti saya kasih link. Saya kemarin diundang siapa? Jaya Suprana itu, Muri. Saya bercerita tentang kekuatan berpikir abstrak di matematik. Ya, tentu saja saya harus mengatakan di matematik. Kalau di tempat lain nanti saya dimarahin orang banyak. Walaupun dalam hati tentu itu akan sangat berguna kalau seseorang itu tidak hanya belajar yang nyata-nyata, tetapi juga yang abstrak. Oke, cobalah nampak siapa nih? Suatu balon udara dilepaskan dari suatu titik dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Ya, ke atas tentunya ya. Seorang pengamat melihat hal tersebut pada jarak 10 meter. Oke. Jadi ini 10-nya. Ya. Berapa laju perubahan jarak balon terhadap pengamat saat tinggi balon adalah 10 meter. Oke. Ya, 10 meter. Ini 2T itu karena tingginya. Oke. Ayo, siapa yang buat ini? Oh, saya Pak Raihan. Ya, tolong dijelaskan. Mau pakai Zoom juga boleh. Oh, saya nggak ada. Jadi ada penjelasan di bawah. Saya mau dengar suara Anda. Jadi kan tingginya 2T ya Pak. Terus jarak Kalau dari tingginya bisa 2T, kenapa? V balonnya kan 2 Pak. Kecepatannya tetap. Jadi kalau kecepatan kan kalau jarak kan kecepatan dikali waktu. Pak. Mungkin alangkah bagusnya kalau ditulis di sini ya. Misalkan T detik kemudian. Gitu. Betul? Betul Pak. Ya, jadi karena kecepatannya 2, maka dia tingginya 2T. Oke. Terus? Terus untuk menghitung jaraknya kan bisa kita pakai Pitagoras dari orang ke tinggi balonnya Pak. Bagus. Jadi ini 10, ini 2T, jadi ini ya. Oke.
Oke, bagus. Terus nurunkannya bisa begini, juga bisa ST kuadrat sama dengan 100 plus 4T kuadrat. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi turunannya 2 ST kali S aksen T gitu sama dengan 8T gitu juga boleh. Ya. Oke, ya kita lihat. Nah, kalau pakai akar-akaran kan jadi itu ya. Oke, nggak masalah. Terus yang ditanya adalah apa? Saat tinggi balonnya 10. Nah, kalau tinggi balonnya 10, berarti T-nya sama dengan 5 ya? Iya, Pak. Ya, sama dengan 5, jadi ya tinggal substitusi saja. Oke, bagus ini T5. Ya, bagus, bagus. Bagus. Siapa tadi? Raihan, Pak. Rehan. Rehan. Rehan, di manakah kamu? Susah juga ya. Ternyata Rehan. Coba bersuara Rehan. Saya, Pak. Ah, itu dia. Rehan Falevi. Oke. Dari mana, Rehan? Dari Payakumbuh, Pak. Payakumbuh. Saya sudah pernah nanya ya. Sudah, Pak. Maafkan saya, Rehan. Payakumbuh. Ada komentar dari teman yang lain? Pertanyaan? Maksudnya pertemuan ini, kalau ada pertanyaan ya, jangan memperlakukan saya seperti televisi YouTube yang tidak bisa memberikan jawaban. Saya bisa memberikan jawaban dan bisa memindahkan pertanyaan. Pak, saya izin ya, bertanya yang silakan. nomor 63, Pak. 63 itu mana? Ini ya, bukan? Yang Sebelumnya. Sebelumnya, Pak. Oke. Saya hapus dulu. Ini nomor berapa? 63. Oke. Ya. Saat saya baca soalnya, Pak, saya juga awalnya berpikir kayak film, Pak. Carinya itu pakai turunan kedua, percepatan. Tapi kan tadi Bapak jelasinnya cukup dari turunan yang pertama. Oke. Tapi yang dari Bapak jelaskan kan jadinya dari lambat ke cepat ya, Pak? Dari lambat ke cepat ya. Tapi kan biasanya kalau nyari percepatan itu kan turunan kedua, Pak. Ya, betul. Kalau di turunannya kenapa bisa minus ya, Pak? Jadi percepatannya kok bisa minus ini? Bagus, bagus, bagus. Apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki, saya ataukah ini? Jadi, oke, ini betul ya. Terus kemudian turunan keduanya ini, kenapa ini 0? Karena X double aksen T-nya tidak ada. Oke. Kenapa ini 1? Kenapa ini 1? kecepatannya 1. Apanya? Kecepatannya 1. Oke. Terus, mengapa Y aksen T itu kok sama dengan ini? Ya, Y aksen T-nya kan tidak konstan. Betul tidak? Terima kasih sudah membawa isu ini ke dalam kelas. Betul tidak? Ini kan tidak konstan. Ya kan? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan.
gitu. Oke? Oke, Pak. Kemarin Pak, mau nanya Pak. boleh. Tapi ya aksen T itu udah tertera di soalnya Pak, nilainya. Nah, ada yang bisa bantu saya untuk Permisi, Y Pak. aksen T, ya? Di soal ada sebutin nih aksen T bernilai negatif itu artinya geraknya ke bawah. Ya. Tetapi kan tidak disebut harganya berapa kan? Betul tidak? Harganya ada, Pak, itu. Mana? Yang Pak, menghasilkan yang minus 4/3 meter per detik. Minus ini. Ya Pak. Ya. Mungkin tulisan saya agak nggak betul ya. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? Natasha, Iya, Pak. bisa bantu saya? Kata Filbert itu kecepatan Y aksen T-nya sudah diberikan. Itu kecepatannya untuk X di 4 meter sama Y 3 meter. Yes. Kecepatannya itu pada saat jarak X-nya 4 meter. Ya. Jadi dia tidak konstan, Filbert. Filbert, semua orang nyalakan video, saya mau lihat wajah kamu. Mana Filbert? Ya Pak. Iya. Ngerti Pak. Ya, jadi kecepatan Y aksen T itu hanya pada saat X-nya sama dengan 4 meter. Tetapi tidak pada seluruh gerakan itu. Oke? Ya, bagus. Oke, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Natasha. Ada yang lain lagi? Oke. Kita lanjut ya. Harus sampai mengerti, ya, sampai mengerti. Perlukah kita nomor 65? Ada pertanyaan mungkin yang pada saat menjawab, air ditumpahkan ke dalam tangki yang berbentuk kerucut, ya mungkin bagus juga lah ya untuk dikerjakan. 65. Kita bersama-sama baca soalnya. Air ditumpahkan ke dalam tangki yang berbentuk kerucut dengan laju 8 kaki per menit. Ya. Kamu jangan bilang orang matematik cari susah-susah. Ini soal ya, exercise. Jika tinggi tangki adalah 12 kaki, dan jari-jari lingkar 6, berapa cepat penambahan air saat kedalaman air 4 kaki. Ya. Jadi pada laju berkaitan ini selalu ditanyanya pada saat, ya, pada snapshot yang tertentu, tidak sepanjang waktu. Nah, bagus. Tingginya 12, ini 6. Jadi kalau ini 4, maka ini berapa? Ini 16, 2, ini 2 ya. Oke. Ya, jadi mungkin paling enak sekarang Anda bukannya ke bangunan, tetapi dengan melihat sudut ya. Ini sudut alfa misalkan. Jadi tangen alfa sama dengan 6/12, dan itu akan sama dengan, katakanlah ini jari-jari per 4 ya. Dengan demikian kita akan memperoleh R-nya 2. Oke, bagus. Kemudian volumenya berapa?
Bisa kelihatan? Sepertiga pi R kuadrat H. Oke, jadi yang dipakai sebagai variabel H, boleh. H, begitu ya. Jadi ini H, maka separuhnya adalah, jadi maaf, ini saya hapus dulu. Jadi begini, ini H, maka ini setengah H. Oke, sama dengan tadi itu, 6, 12 itu ya. 6/12 sama dengan R, ini R per H gitu kan. Jadi R-nya setengah H. Oke, volumenya adalah seperti ini, dan kemudian menurunkannya adalah V-nya bergantung pada T, dan H-nya bergantung pada T. Oke, bagus. Gitu. Nah, kemudian dihitung saat tertentu ya, tadi saat apa? H-nya 4 ya. Hanya 4, R-nya setengah, sebetulnya sudah cukup dari sini saja. Kita bisa menghitung berapa? Kita bisa menghitung. Jadi yang ditanya dV dt-nya ini adalah yang tadi itu ya. Jadi saya hapus lagi. Ya. Jadi dengan air ditumpahkan 8 kaki per menit. Ya, jadi 8 kaki per menit itu adalah dV per dt. Dengan T-nya adalah menit ya. Gitu. Ya, ini volumenya. Oke. Saya kira bagus. Ada komentar? Kemarin yang sakit itu siapa? Sola Gracia ya? Yang dari rumah sakit. Sakit apa kamu? Flu? Bukan? Bukan. Oke. Ya, kamu pada masih muda harus ada olahraganya ya. Jangan duduk di rumah terus. Lemes. Oke. Apakah perlu semuanya dilihat? Saya kira tidak perlu ya. Ya, kecuali kalau ada pertanyaan. Seorang perempuan dengan, oh ini rame nih. Seorang perempuan dengan tinggi 5 kaki bergerak menuju ke suatu tiang lampu yang tingginya 20 kaki dengan kecepatan 4 kaki per detik. Adiknya dengan tinggi 3 kaki mengikuti dengan jarak tetap yaitu 4 kaki. Tentukan laju. Tentukan laju dari ujung bayangan untuk setiap saat. Oke. Ya. Coba dibaca dulu. Ini rame ini. Jadi kalau ini jaraknya cukup jauh di sana, bayangannya apa? Siapa yang paling bertanggung jawab atas ujung bayangan ini? Sebelum kita mengerjakan, kita harus bertanya dulu. Siapa yang bertanggung jawab atas tinggi bayangan itu? Adiknya. Adiknya. Kok bisa? Karena dia mengikuti dari belakang. Kalau misalkan jaraknya jauh, mungkin bayangan adiknya yang paling belakang gitu. Ya. Makin ini jauh, bayangannya makin itu. Adiknya bisa-bisanya gini. Tetapi pada saat saya sudah ada di sini, kakaknya sudah tidak ada pengaruhnya. Oke?
Jadi di jauh di sini, ini kakak yang bertanggung jawab. Sedangkan di dekat di sini adiknya. Kapan dia mengalami perubahan itu? Mengalami perubahan itu pada saat posisinya seperti ini. Ya, yaitu berapa? Jadi kalau ini saya sebut alfa, gitu, ya, saya sebut alfa, maka tangens alfa 20 dibagi Y sama dengan ini saya sebut X, gitu ya, saya sebut X, jadi sama dengan 5/4 plus X, dan sama dengan 3/X. Ada dua bilangan tak diketahui, yaitu Y dan X, maka saya bisa mencari nilai dari X dan Y-nya itu. Ya, jadi di jauh di sana, maka kakaknya yang bertanggung jawab. Oke, coba kita lihat jawabannya. Oke, saya hapus. Oh, itu tadi nomor berapa? 66. Siapa ini yang harus mengerjakan? Nggak ada. Oh, 69. Ya udah, nggak ada yang ngerjakan ya. Coba dikerjakan sebentar. Seharusnya siapa nih? 66. Filbert. Filbert Felim. Ya, Pak. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu nomor 66. Saya nomor 63, Pak. Soalnya ada 3 siswa lain yang udah nggak di ITB. Iya. Jadi kita mundurin nomor absennya. Oh. 69 kalau gitu. Tapi mungkin paling enak sih nomor absennya tetap aja lah. Berarti Mutia dong. Mutia sama Filbert lah bertanggung jawab. Ya sudah, gitu saja dulu ya. Jadi pertama katakanlah situasinya begini. Ini tingginya 5 kaki, sampai kaget saya pikir 5 meter. Ini 20 kaki. Gitu. Oke. Nah, dalam hal ini
adiknya belum punya pengaruh apa-apa. 4 kaki, ini 3 kaki ya. Oke, bayangannya seperti itu. Nah, kan ini adalah Y-nya itu ya, dan dia bergerak menuju suatu 4 kaki per detik. Ya, jadi ini 4 kaki per detik. Jadi ini perlu jarak ini nih, X. Gitu. Oke? Ya. Saya kalau ya biar Dims. Sekarang turunan kan ya. Ini minggu keberapa ini? Ke-6, Pak. Udah ke-6 ya. Oh, dikolaborasi ya. Loh, di sini ada nih. 66 kan? Oh, saya tadi salah. Ya, ini 66 kan? Oke. Oh, ini 66. Oke. Tolong kalau ada yang terampil untuk memindahkan soal ke sini. Tentu saya sekarang sudah kalah terampil dengan Anda. Soal 66, tolong keluarkan di situ. Oke. Ada yang mau mengerjakan itu tadi siapa? Bawahnya? Belum kan? Oke. Saya itu bingung. Ini kan you are viewing. Oh, sorry. Oke. Jadi saya gambar, draw, gini aja anggapnya. Jadi ini saya tulis sebagai X. Ini 5, dan ini perlu Y.
Oke. Kemudian ini 20. Jadi pakai alfa, tangens alfa sama dengan 20 per Y, dan itu sama saja dengan 5 Y min X. Oke? Oh. Gitu. Oke? Nah, jadi sama dengan berapa? Jadi kalau begitu, ini coret 4, ini coret 1. Ya. Jadi Y sama dengan 4 kali Y min X. Ya. Jadi kalau begitu, berapa? 4X ya. Jadi Y sama dengan 4 per 3X. Udah. DY dt sama dengan 4 per 3 dx dt. Oke, yang adiknya serupa. Oh. Gitu. Oke. Oke. Kemudian dx dt-nya kan tahu. Berarti dy dt-nya tahu ya. Tapi hati-hati, ini hanya berlaku hanya sampai pada di mana pengaruh adiknya itu belum ada. Oke. Saya kira cukup untuk laju berkaitan. Kita targetnya apa nih? Laju. Oh, diferensial dan hampiran. Oh, oke. Ya. Ada komentar? Saya agak masih bingung dengan yang soal nomor 66 ini. Berarti ya, apa namanya, gerak yang perempuannya yang 4 meter atau 4 satuan, ya 4 kaki per waktu. 4 kaki per detik. Jadi ya, 4 kaki per detik itu nggak mempengaruhi apa namanya kecepatan si bayangannya atau gimana? Justru pada saat dia jauh, yang pegang peranan itu adalah kakaknya. GeoGebra. Nah, saya bagi dengan berapa ya? Bagi 4 ya. Jadi 0, bagi 5, bagi 4 aja. Nah, gitu. Ini lampunya ini. Ya. Ini lampunya ini. Ini lampu. Oke. Terus
tadi ini kan 4 dibagi 5 berarti. Jadi tingginya kakak perempuan itu adalah 1. Katakanlah tinggi ini di sini. Terus saya lakukan XB, 1. Gitu. Saya gambar sebagai segmen. Ini gambar putrinya. Ya. Terus gambar adiknya itu kan 4, tapi di belakang ya. Ini 5. Ya, dibagi 5 kan ya, bagi 5. Jadi belakangnya itu dia adalah XB ditambah 4/5,0. Ini adiknya di belakang sini. Oke. Nah, bayangan lampunya itu adalah garis ini kan. Ya. Nah, sekarang adiknya itu tingginya berapa tadi? Adiknya tingginya 4 ya? 3, Pak. Hah? Oh, 3 ya? 3 berarti XD, 3/5. Itu dia. Gitu. Oke, sekarang kalau jaraknya jauh. Tuh adiknya bayangannya nggak ada. Ya, tidak mempengaruhi. Tetapi kalau ya, sekarang bayangannya siapa yang paling kelihatan? Ya, bayangannya yang kelihatan sekarang adalah ini ke sini. Betul tidak? Mengerti, Ceta? Berarti ini untuk kecepatan bayangannya itu jadi 2 fungsi yang bercabang gitu. Ya, betul. Berbeda. Jadi yang sudah saya buat itu adalah yang mungkin yang adiknya dikasih merah ya ini ya. Object properties. Dikasih color merah. Ya. Merah atau pink ya. Oke lah. Gitu. Nah, ya, yang ini merah belum beraksi nih. Tentu bayangannya harus yang ini kan. Bayangannya berarti harus yang ini sama ya, bayangannya adalah F ini. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya berikan anak panah gitu ya. Anak panah. Jadi saya kasih anak panah XF, 1 dan kemudian XF, 3. Sayang saya belum saya ini kan pakai FF gitu ya. Nah, saya hanya vektor. Ini bayangannya nih. Saya kasih nih. Jadi kalau kakaknya maju ke depan,
Pernah bayangannya bertumpuk. Betul? Ya. Nah, ini sekarang XF-nya berapa sih? 8,65. Object properties, XF, basics, scripting, condition aja. If XF lebih besar dari 8.65. Show objects. Oke. Salah. Ini ya. Tuh. If XF lebih besar dari 8.65. Please undefined variable. Oh, saya harus cari dulu. Tadi nggak usah pakai if. Tidak usah pakai if. XF lebih besar dari 8.65. Itu aja. Ya. Ya. Jadi kalau dia di sana baru keluar tuh, di sini hilang. Terus ini juga dikasih garisnya, dikasih object properties. Kalau XF lebih besar dari 8.65. Terus yang ini kelihatan kalau XF lebih kecil 8.65 gitu. Nah, udah hilang tuh ya. Kan bayangannya ke sono dulu tuh. Setelah itu tapi kalau bagus dua-duanya kelihatan ya. Bagus dua-duanya kelihatan. Kita bisa membandingkan. Oke. Ya. Saya belum menyelesaikan yang separuhnya. Ada pertanyaan? Komentar? Pak. Ya. Melvin. Ya, saya ingin memastikan Pak. Berarti kan tadi kan kita sempat mencari perbandingan X dengan Y begitu ya Pak. Berarti ketika pengaruh dari kakaknya itu udah digantikan adiknya, berarti kita perlu mencari perbandingan X dengan Y itu lagi ya Pak? Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak, boleh lihat persamaan yang sebelum yang tan tadi Pak? Persamaan yang DY per DT dan DX per DT-nya. Ini? Iya Pak, itu persamaannya dapatnya kalau tan A itu tetap atau gimana Pak? Tanpa itu tetap gimana? Tan sudutnya tetap atau gimana? Oh ya. Ya, tangan sudutnya tidak tetap sebetulnya ya. Tetapi perbandingan itu tetap berlaku ya. Ya, Yohanes ya. Perbandingannya bukannya seharusnya beda ya Pak? Bukan. Kan
tangens alfanya memang berubah nilainya ya. Iya, Pak. Tetapi hubungan ini tetap berlaku kan? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Tangens alfanya memang berubah. Betul ya, Yohanes Lee? Betul, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lain? Apakah ada yang mau menyelesaikan untuk adiknya? Saya kira serupa, ya, serupa. Hanya kalau sudah cukup dekat, maka bayangan yang paling belakang itu dipengaruhi oleh adiknya. Karena yang kakaknya kan gitu. Ya, mungkin adiknya ada di sini. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut. Saya hapus. Nah, yang berikutnya itu adalah seperti dulu. Kalau di video saya lebih melihat ini di depan ya. Jadi mohon diperhatikan. Grafik yang hijau ini adalah fungsi fx yang biasanya rumit. Kemudian saya memberikan perhatian yang cukup pada titik x0 ini. Di titik x0 itu akan dibuat garis singgung. Kalau Anda lihat di sini, ya dia hampir berimpit itu. Ya, hampir berimpit ya. Ya. Gitu. Oke. Nah, seperti yang kita lakukan dahulu, biasanya titik x0 dan nilainya itu mudah dihitung. Ini gambarnya agak salah ya. Harusnya fx0 itu ada di sini ya. Oke. Ya, jadi fx0-nya ada di situ. Nah, di titik ini itu biasanya yang mudah dihitung. Kemudian saya mau menghitung sesuatu yang tidak mudah dihitung. Jadi di sini x0-nya 4 misalkan. Ini fx-nya adalah akar x gitu. Terus mau dihitung katakanlah 4,1. Ya, jadi ini 0,1. Jadi di sini saya mau menghitung nilai akar 4,1. Nah, seharusnya itu nilainya dari sini sampai sini. Ya. Tetapi dengan penghampiran. Ya, dengan penghampiran. Jadi di matematik itu kalau tidak bisa memperoleh hasil yang paling akurat, cobalah dengan cara yang bisa dilakukan. Yaitu sebagai gantinya menghitung dari sini sampai sini, orang menghitung sampai di sini nih, garis singgung ini. Lebih mudah dihitungnya. Ya, lebih mudah dihitungnya. Nah, persamaan garis singgung itu kan Y min Fx0 F aksen X0 kali X min X0 gitu. Ya, atau Y ini persamaan garis singgungnya. Nah, ini yang dipakai untuk kurang lebih menghampiri nilai Fx0 plus delta X. Jadi sebetulnya nilainya ini, tapi kita pakai nilai Y saja. Oke?
Nah, dalam hal ini saya hapus ya. Saya hapus. Jadi akar 4,1 itu dihampiri oleh Y, di mana Y itu sama dengan, tadi minus ya, saya tulis di sini, Fx0 plus F aksen X0 kali X-nya nanti 4,1 dan ini 4. Ini 4, ini 4. Jadi ketemunya berapa? 2, ini kalau akar ya, plus ini kan tadi fx-nya kan akar x. F aksen x-nya adalah 1/2 akar x. Jadi ini 1/2 akar x0 kali 2 gitu. Minus kali 0,1. Nah, gitu. Oke. Nah, saya hapus. Nah, ini nanti sebetulnya nilai perbedaannya itu delta Y. Kita hampiri dengan menggunakan turunan, dia nulisnya DY ini. Ya. Nah, kemudian jadi kurang lebih perbedaan ini, kalaupun saya menggunakan Y sama dengan X, delta X itu akan sama dengan DX. Ya. Oleh karena itu ini juga nulisnya DX. Jadi nanti DY itu adalah apa? Nilai ini ya. Ini kan tangens ya. Jadi kalau ini alfa, tangens alfa itu adalah DY per DX. Kalau sekarang sebagai hasil bagi. Ya, jadi tangens alfa itu adalah F aksen X0. Jadi ini kali DX gitu. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai diferensial. Oke. Cobalah 68. Wah, 68 juga nggak ada. 67. Ya, udah ini 68 nggak ada, 69. 69 apa? Carilah DY. Ya, kalau ini tinggal ya, jadi seakan-akan sekarang ya, kalau dulu itu DY per DX sebagai satuan, sekarang ternyata kita bisa memberikan interpretasi ini adalah DY sendiri, DX sendiri ya. Jadi tinggal cari turunannya, kemudian ini kurung begini. Ya, saya kira tidak ada masalah. Oke. Ini juga sama saja. Nah, nulisnya harus hati-hati. DY DX-nya begini, ini begini ya. Ini tentu harus ada DX nih. Ya.
Gitu. Oke. Tujuh 70 oleh 4. Dengan menggunakan diferensial, taksirlah nilai ini di 0,15 bandingkan dengan nilai eksaknya. Jadi dalam hal ini X0-nya 0, delta X-nya 0,15. Oke. Kita cari turunannya. Nilai taksiran ini dengan menggunakan diferensial, jadi seharusnya nilainya sama dengan ini. Ya, seharusnya nilainya ini dihampiri dengan ini. Bagus. Jadi dia F0 gitu 1 ya 15 per itu. Oke. Oke. Saddam Anai. Mana Saddam Anai? Kok 23 ya? Saddam Anai. Halo, Pak. Mana? Halo, Pak. Hai, Saddam Anai. Anai, Ya, Pak. dari mana? Dari Jakarta. Dari? Dari Jakarta. Jakarta. SMA? SMA 8. Di mana itu? Di Tebet. Di Tebet. Tebet itu mana? Jakarta Selatan. Dekat Kota Kasablanka. Kasablanka itu mana? Itu kata-kata yang aneh semua buat orang yang tidak ada di Jakarta. Kalau SMA 8-nya tuh sekitar 8 km arah tenggara dari Monas. 8 km dari Monas. Jadi suruh ke Monas dulu ya. Oke, terus cari itu tenggara 8 km. Oke. Oh, SMA Negeri 8.
Ya, maksud saya untuk apa ya? Minimal Anda harus bisa menjelaskan SMA-nya Anda, gitulah. Ya, Tebet itu saya tahu. Pak, kalau dari Jakarta, kalau dari Bandung naik mobil di tol yang Tebet itu patung apa? Nggak tahu, Pak. Ya. Ini dicari ya. Ada patung apa itu di Tebet itu. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan ini? Cobalah 71. Dengan menggunakan diferensial, taksirlah nilai ini. Oke. Bisa dengan 4 ya, jadi 0,6. Oke. Terus 9, oke. Karena 8,2 saya menggunakan 9. Bagus. Ya, tentu saja saya bisa menggunakan yang lain sehingga menjadi lebih sederhana ya. Jadi 2,1 itu 21 kalau dikuadratkan berapa ini? 2,1 kalau dikuadratkan kan jadinya 44,1 ya. Oke, jadi kalau saya menggunakan X0-nya itu 4,41, tentu harapannya dia akan lebih mudah ya. Jadi F 4,41 ditambah 0,19 gitu ya. Oke. Mungkin ada bagusnya saya tulis di sini. Tadi berapa itu? 70 berapa? 71. Itu. Jadi katakanlah X0-nya adalah 4, ya dari sini 2,1 ya. Jadi 2,1 kuadrat. Gitu. Ya. Jadi itu X0-nya. Jadi F 4,41 plus 0,19 sama dengan Fx0 plus F aksen X0, tapi delta X-nya sekarang 0,19. Harapannya tentu ini akan lebih baik daripada yang ini. Gitu. Nah, tentu saja untuk usaha pertama ini sudah oke ya, ini sudah oke. Ini sudah oke. Tuh keluarnya satu-satu dia. Iya. Itu sudah oke. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, jadi ingin katakanlah errornya lebih kecil dari berapa? Ini errornya nih. Ya, ini errornya. Gitu. Oke. Ya, saya kira yang lain serupa. Yang lain serupa. Oke. Yang lain serupa. Kita lihat dari soalnya saja biar lebih cepat. Apakah ada sesuatu yang mungkin 73 ya. Hukum Poisson untuk aliran darah mengatakan bahwa besar aliran sebanding dengan pangkat 4 dari jari-jarinya. Jadi begini, tentukan besarnya penambahan jari-jari yang diperlukan agar aliran darah bertambah 50% dengan menghitung hal berikut.
Perlihatkan bahwa dV per dV sama dengan 4 dr per R. Oke. Hitung dr dinyatakan dalam R. Oke. Ini cobalah 73. Cobalah 7. Oh, setiap kali saya ingin kan nggak ada ya. Yang ada 72. Apa itu 72? Dalam mengukur suatu kubus diperoleh segini dengan kesalahan begini. Hitung volume kubus dan berikan kemungkinan besarnya kesalahan. Hitung pula presentasi kesalahannya. Presentasi kesalahan itu adalah dV per V. Oke. Kita lihat 72. Ya, kalimat saya kurang lengkap ya. Dalam mengukur suatu kubus diperoleh bahwa ukuran rusuknya itu 11,4 dengan kesalahan 0,05. Hitung volume kubus dan berikan kemungkinan besarnya kesalahan. Oke. Jadi volumenya seperti itu. Plus minus 0,3. Saya kira langsung saja. Ya, terima kasih. Langsung saja ini ya, bahwa volume kubus itu adalah L pangkat 3. L-nya panjang rusuk ya. Jadi dV sama dengan 3L kuadrat dL gitu. Ya. Oke, terus dV per V adalah sekian. Oke. Ya. Bagus. Jadi ini langsung dV per V itu adalah 3L kuadrat dL per L pangkat 3. Jadi sebetulnya juga bisa langsung dihitung berapa nih? 3dL per L. Ya. Jadi kesalahan relatif volume itu adalah 3 kali kesalahan relatif dari ukuran rusuknya. Nah, karena kita sudah selesai dengan urusan turunan, mungkin untuk ini kita kerjakan soal tutorial berikutnya ya. Saya belum post ya. Teams. Di sini. Soal tutorial ada di mana katanya kelas material. Nggak ada. Di files-nya tadi, Pak. Di Files di atas. Files, ya. Yang bagian 1 sama Pak Heru sudah ya?
Ayo, cepetan saja. Mulai dari Tobias, Ya, Pak. nomor A, 23A. Jika Y sama dengan F U dengan U sama dengan GT. Pakai Zoom juga boleh di oret-oret. Gitu, Pak. Ya, oke. U-nya bisa diganti dengan GT ya. Iya. Oke. Ya. Berikutnya. Dihapus, clear. Pennya ditebalkan coba biar lebih tebal. Oh, gimana? Nah, saya ganti yang lain. Vincent Prasetyo, Frans Tio. Ya, Pak. Nomor 2, B. Pennya ditebalkan. Ada, Pak. Jangan terlalu tebal. Warnanya yang oke, bagus. Satunya lagi. Saya hapus ini ya, Pak. Nah, Yang ini saya hapus ya. ya. Hapusnya pakai clear aja tuh. Saya dari HP, Pak. Nggak ada clear-nya, Pak. Duh. Enggak. Kamu pakai HP. Kok nggak Iya, pakai Pak. komputer kenapa? Tadi coba masuk dari komputer, tapi apa, Pak? Error, Pak. Entah masalah koneksi atau dari mananya gitu, Pak. Saya bingung juga. Jadi terakhir dari HP baru bisa, Pak. Ya. Jangan kuning. Biru aja. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Bagus.
Ini siapa tadi? Vincent, Pak. Vincent Winarta. Vincent Oh. Franstio, Pak. Hah? Vincent Franstio. Vincent Fransetio. Oh. Kok pindah tempat? Oh ya, Vincent Fransetio. Oke. Begitu bersuara pindah. Ini Zoom-nya perlu dikasih tahu ini. Muhammad Hardia. Muhammad Hardia. Iya. C. Yang C sudah saya kerjakan di kelas notebooks, Pak. Oh, kelas notebook. Berapa? Ayo dibayangkan aja. Itu, Pak. Untuk tanpa lihat di kelas notebook. Iya, Pak. Untuk turunan ke N dari fx sama dengan x pangkat N itu hasilnya N faktorial, Pak. Ya, kalau N plus 1? Kalau N plus 1 selalu 0. Iya, langsung 0 aja. Ya. Nilai N yang memenuhi Fn adalah D, nomor D, Ahmad Novel. Ya, Pak. Nomor 23D. Ayo. Ahmad Novel. Ya, Pak. Nomor 39. Ahmad Novel, masih saya tunggu. Oke, Pak. Hobert Anthony Jonathan. Nomor 39. Sebentar, Pak. Kalau perlu Anda share dengan menggunakan whiteboard. Anda punya whiteboard-nya nggak? Coba, Hobert Anthony. Anda pakai apa ini?
menulisnya? Dari laptop, Pak. Tapi nggak ada pen tab. Nggak ada Oh, alat buat nulis. nggak ada pen tab. Maaf Pak Uno, tadi ada yang ke lift Pak karena wifi-nya bermasalah, minta di ACC ulang. Nomor 39. Ayo. Ya udah, daripada menghabiskan waktu berzoom ria begini, tolong kerjakan ya. Hari Kamis kita bereskan khususnya soal cerita ini. Di sini ada ketua kelasnya nggak? Ada nggak? Nggak ada ketua kelas. Halo? Faris, tolong yakinkan semua tutorial sudah dibuat ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Faris. Kita lanjutkan, masing-masing harus mengerjakan ya, minimal 1 soal. Oke. Kita ketemu lagi hari Kamis, gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita ketemu hari Kamis. Kalau ada, saya tunggu. Oke, kalau tidak ada. Oh, itu mana itu? Mengapa belajar musik klasik itu mana itu? Siapa itu? Nggak masuk orangnya. Sering nggak masuk ya? Hah? Sebelumnya aku mau nanya dulu, nomor 23D aku nggak ngerti Pak. Nggak ngerti. Oke. 23 itu yang tadi ya? Iya, yang tadi ditanya ke saya. 23D. Nomor 23 D. D. Kamu turunkan aja. Fx turunkan sama dengan sin X. Turunannya berapa? F aksen X.
Ya, F aksen X berapa? Cos X. Cos X. Sama tidak dengan aslinya? Beda. Beda. Turunkan lagi. Min sin X. Sama atau beda? Beda. Beda. Turunkan lagi. Oh, oke. Bentar ya, Pak. Turunkan lagi jadinya min cos X. Min cos X. Beda. Turunkan Ya, lagi. turunkan lagi jadi sin X. Berapa kali tadi? 4 kali. 4 kali. Oh, berarti N-nya 4. Tidak hanya itu. Oh, kelipatan 4 berarti. Ya, tuh ngerti. Oke. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Berapa ini jumlah peserta? 63, saya 2, jadi hanya 61 ya. 61. Saya stop dulu ya. Stop recording.